Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Putri Cahyono dengan NPM 2110502010049 dan saat ini saya berkuliah di Ibnu Sina pada Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime atau keamanan cyber dengan poin yaitu pelanggaran di bidang transaksi elektronik yang paling berbahaya. Dan menurut saya pelanggaran di bidang transaksi elektronik atau di dunia maya yang paling berbahaya adalah penipuan, fraud, dan pencurian identitas atau identity theft. Nah, kedua hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan mempengaruhi kehidupan pribadi atau profesional seseorang dalam jangka panjang. Nah, mengapa sih penipuan ini berbahaya? Jadi yang pertama itu penipuan fraud ya, penipuan atau fraud ya, penipuan online yang biasanya melibatkan upaya penjahat di dunia maya untuk menipu individu atau perusahaan dengan cara yang tidak sah, baik itu melalui phishing, scam, ataupun penipuan investasi juga pembayaran palsu. Pelaku bisa berpura-pura menjadi pihak yang sah, misalnya bank atau perusahaan e-commerce atau orang yang dikenal, untuk mengelabui korban dan mengakses informasi pribadi atau uang mereka. Dan mengapa penipuan ini berbahaya? Ya, yang pertama karena menyebabkan kerugian secara finansial. Jadi korban bisa kehilangan uang dalam jumlah besar dengan sangat cepat tanpa ada cara mudah untuk mendapatkannya kembali. Terutama jika dana yang telah dikirim ke akun yang tidak bisa dilacak. Kemudian yang kedua, kerusakan reputasi. Penipuan yang terjadi pada perusahaan bisa merusak kepercayaan pelanggan dan mencemarkan nama baik. Kemudian yang ketiga itu data yang terekspos. Di sini penipu bisa mendapatkan data sensitif seperti nomor rekening bank, kata sandi, atau informasi kartu kredit yang bisa disalahgunakan. Dan yang kedua yaitu pencurian identitas atau identity theft. Nah, pencurian identitas ini adalah praktek di mana pelaku mendapatkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, seperti nomor KTP, nomor rekening bank, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya yang untuk melakukan tindakan kriminal. Dan kenapa ini terbilang berbahaya? Karena yang pertama, pengguna identitas, pencurian identitas ini bisa digunakan untuk tindakan kriminal, di mana pelaku bisa menggunakan identitas korban untuk melakukan transaksi yang merugikan korban, seperti membuka akun bank palsu, meminjam uang, dipinjol atau lain sebagainya, atau bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal atas nama korban. Dan di sini korban sangat dirugikan. Kemudian yang kedua yaitu mengancam keamanan pribadi. Dari informasi yang dicuri bisa disalahgunakan untuk membahayakan kehidupan pribadi korban. Misalnya untuk penipuan pinjaman atau membeli barang dengan identitas palsu. Dan yang ketiga adalah kerugian jangka panjang. Mengatasi pencurian identitas seringkali memerlukan waktu yang sangat lama dan sumber daya besar untuk memperbaiki kerusakan pada skor kredit atau data pribadi. Nah, bagaimana sih caranya agar tidak terjebak atau terlibat dalam kasus tersebut? Yaitu yang pertama, waspada terhadap phishing dan scam, yaitu dengan cara jangan klik tautan asing secara sembarangan ya. Jadi jangan mengklik tautan atau lampiran dalam email, SMS, pesan media sosial, WhatsApp, dan eh, diklik gitu maksudnya ya. Meskipun terlihat seperti dari pihak yang dipercaya, jadi kita harus cross check terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu periksa sumber email atau periksa sumber dari mana tautan tersebut dikirim. Apakah benar-benar berasal dari organisasi yang sah atau tidak. Cek alamat email atau cek nomor pengirim. Jangan hanya melihat nama pengirim. Kemudian yang ketiga itu konfirmasi secara langsung. Nah, jika bisa menerima via WA nih, bisa kita tanyakan langsung misalnya telepon langsung ke perusahaannya apakah benar atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar tidak terjebak yaitu dengan perkuat keamanan akun online, yaitu dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Ini pertama ya, jangan menggunakan kata sandi yang sangat mudah dibobol seperti 123 atau tanggal ulang tahun atau tanggal misalnya tanggal kelulusan. Pokoknya
yang sesuatu yang orang lain akan gampang menebaknya gitu. Dan kemudian secara berkala juga harus rajin mengganti kata sandi. Lalu ada juga cara lainnya yaitu aktifkan verifikasi dua langkah, di mana biasanya ada autentikasi dua faktor nih untuk menambah lapisan keamanan ekstra, membuat jadi lebih sulit dibuka bagi penyerang. Dan yang ketiga yaitu jaga informasi pribadi, di mana kita harus berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi, terutama di platform media sosial. Jadi semakin banyak informasi yang kita bagikan secara online, semakin mudah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian identitas. Kemudian perhatikan keamanan Wi-Fi. Jangan sekali-sekali gunakan jaringan Wi-Fi publik untuk melakukan transaksi atau mengakses akun pribadi tanpa menggunakan VPN. Dan yang keempat, bagaimana agar tidak terjebak, yaitu dengan memonitor aktivitas keuangan secara rutin, di mana kita harus memeriksa rekening bank dan kartu kredit secara berkala. Pastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan. Dan bila ada transaksi yang mencurigakan, segera laporkan. Kemudian gunakan layanan pemantauan kredit bila perlu. Karena sekarang tuh ada layanan yang dapat memberitahu jika ada perubahan signifikan dalam laporan kredit kita. Nah, ini penting ya. Jadi kesimpulannya, penipuan dan pencurian identitas adalah dua jenis pelanggaran di dunia maya yang paling berbahaya menurut saya karena dampaknya sangat luas, baik dari segi finansial, pribadi maupun reputasi. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.